こに分かるやついる？私は。Uhui, kembali lagi sama Mimin yang super unyu ini. Kali ini kita ngelanjutin anime dari Sentai Daishikaku episode 7 hingga ke-8. Yang belum nonton episode sebelumnya tonton dulu ya, link ada di deskripsi. Setelah mengalami kekalahan telak dari para senior di hari pertama ujian terakhir, para Ranger Independen tampak putus asa. Yukino, Ishikawa, dan yang lainnya merasa frustrasi karena sudah babak belur sejak awal. Ketika Sayen mengeluarkan komentar tajam, dia membalasnya dengan sindiran. Tetapi juga memuji cara bertarung Sayen yang berhasil menyelamatkannya. Saat melihat Aigen dan Koguma pergi bersama, dia yang penasaran mengapa mereka selalu berdua mendapat penjelasan dari Yamato bahwa mereka adalah teman masa kecil. Akebayashi juga merasa putus asa karena rekan skuadron Pink-nya, Shippo, terus mengurung diri di dalam gym dan tidak mau berkoordinasi. Ketika melihat Sixi berkeliaran di lorong, dia berniat menyusulnya agar tidak ditemukan oleh orang lain. Setelah memasukkan Sixi kembali ke dalam lemari, dia menemui Sayen di ruang latihan. Tanpa basa-basi, Sayen langsung menanyakan alasan Sakurama ingin menjadi seorang ranger. Karena berbeda dengan Sakurama yang biasanya bicara tentang hidup berdampingan dengan monster. Itulah alasan Sayen menanyakan sifat asli Sakurama, agar mereka bisa bekerja sama lebih baik di hari kedua ujian. Mendengar ini, dia teringat saat bertarung melawan Tokita. Ucapan Tokita membuat dia bingung, terutama setelah mengetahui bahwa setiap monster hanya membawa satu kunci. Hal ini menyadarkan dia bahwa ujian tersebut diatur sebagai pertarungan antara dua orang dari skuadron yang sama, yang berarti salah satu harus gagal. Sementara itu, tukang servis laptop Sakurama yang hendak mengantarkan laptop melihat pintu kamar yang rusak dan menemukan Sixi di dalam. Dia berniat melepaskan Sixi karena dia adalah seorang pencipta damai yang lebih memilih bekerja di bagian pemeliharaan bawah tanah daripada pertempuran. Namun, kebaikannya ini malah membawa masalah bagi dirinya. Di sisi lain, Sayen dan D berbicara tentang bos monster yang pernah menyerang D dan kakaknya. Bos monster yang disebutkan D terdengar sama dengan yang dikenal Sayen. Ternyata, bos monster yang mengaku sebagai dewa telah membunuh kakak Sayen, yang dulunya juga seorang ranger independen. Kebrutalan bos monster ini, yang jauh lebih dahsyat dibandingkan Tastes biasa, menyebabkan kematian kakaknya dalam pertempuran. Mendengar cerita masa lalu Sayen, D menyadari alasan Sayen sering bertindak gegabah tanpa berpikir panjang. Balas dendam bisa menjadi dorongan kuat untuk mencari kekuatan. D mencoba meyakinkan Sayen untuk tidak menyimpan dendam terhadap Dusters atau bos monsternya. Namun, D belum menyadari bahwa cerita Sayen tersebut bukan dari 13 tahun lalu, melainkan 4 tahun lalu. Dua perspektif yang berbeda ini membuat D sadar bahwa ada bos monster yang masih hidup meski 13 tahun telah berlalu. D juga menyadari bahwa Sixi tahu tentang ini tapi tidak memberitahunya. Akhirnya, fokus beralih ke pria yang akan tertimpa musibah karena kebaikannya. Karena tiba-tiba Sixi terkejut melihat tuannya datang dan langsung menyerang pria itu dengan brutal. Kedatangan sang dewa ternyata dipicu oleh panggilan Sixi melalui pipa saluran sebelumnya. Ketakutan melihat tuannya, Sixi hanya bisa bersujud, meminta ampun, dan menunjukkan rasa hormat. Meski tampak berpihak pada sang dewa, dalam hatinya Sixi memohon D untuk membatalkan misinya dan melarikan diri sebelum tuannya menemukannya. Malam harinya, setelah kejadian tersebut, dia terus berbincang dengan Sixi tanpa menyadari bahwa sosok di dalam lemarinya bukanlah Sixi, melainkan pria baik yang nasibnya tidak jelas, apakah masih hidup atau sudah tiada. Pada hari kedua ujian terakhir, D yang sedang menunggu Sayen terkejut ketika Koguma datang bersama wakil Aizong. Aizong mengungkapkan bahwa kuncinya telah direbut dan ia dilarang bertarung karena dianggap kalah. Tanpa mengetahui situasi sebenarnya, dia tetap yakin bahwa Sayen tidak akan meninggalkannya dan akan segera datang. Melihat keyakinan di pada Sayen, Aizo merasa senang dan menekankan pentingnya kerjasama dan kepercayaan dalam melawan para senior. Ketika dia mengkritik sistem ujian yang kejam karena menggagalkan salah satu dari tiap tim, Aizo mengira dia ragu untuk melawan Sayen karena menganggapnya sebagai kawan.
無理なら応援してあげよっかな。 Setelah berbagai percakapan dan mendapatkan petunjuk dari Aizo mengenai lokasi Tokita, dia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Sayen sudah lebih dulu berhadapan dengan Tokita. Tidak hanya Sayen, ternyata Ishikawa, Aigen, Akebayashi, dan Yukino juga ada di sana. Semuanya sedang berjuang melawan Tokita, sang monster merah. Dalam pertarungan tersebut, Sayen berhasil mendapatkan kunci merah. Namun, keberhasilan ini datang dengan kenyataan pahit bagi dia bahwa dia telah dikhianati oleh Sayen. Tokita, yang menyadari emosi D, langsung mengejeknya dengan menyebutnya bodoh. Dia juga menegaskan bahwa kekalahan para Ranger pada hari pertama ujian menandakan akhir bagi umat manusia. Di sisi lain, dia menemukan sisi positif dari situasi ini. Bukan hanya dia yang dikhianati oleh rekannya, semua tim mengalami pengkhianatan yang sama. Usukubo, yang sangat kesal dengan pengkhianatan itu, mengajak mereka semua untuk bekerja sama. Dia setuju dengan ajakan Usukubo dalam hati. Dan dari sini kita mengetahui bahwa dia memiliki prinsip egois. Dia merasa tidak masalah jika harus mengkhianati orang lain, tetapi tidak bisa menerima jika dirinya yang dikhianati. Setelah mereka sepakat untuk bekerja sama, dia pergi menemui Koguma yang masih terkapar di tempat sebelumnya. Meskipun awalnya Koguma pesimis karena 5 orang yang mengkhianati mereka adalah yang terbaik di pelatihan, rasa pesimisnya segera hilang setelah dia meyakinkannya bahwa mereka bisa mengatasi situasi ini bersama-sama. Usukubo dan Yamato memberitahu bahwa tim lain telah memasuki pertarungan keempat. Tinggal kunci kuning yang dipegang Suzukiri. Meskipun mereka mencoba mengintimidasi Suzukiri, dia merespons dengan tenang. Setelah percakapan panjang, Suzukiri masih salah mengira dia sebagai Sakurama bersiap untuk menyerang. Namun, Suzukiri dengan mudah menahan serangan mereka setelah mengaktifkan pelindungnya. Koguma kemudian muncul dengan niat untuk menyerang Suzukiri dari belakang. Namun, upaya mereka gagal menembus pelindung Suzukiri. Dalam aksi terakhir, Suzukiri nekat membuka pelindungnya, memungkinkan 3 dari 4 orang lainnya menyerangnya. Yamato yang tidak bergerak membuat Suzukiri marah, dan Suzukiri menyerangnya. Meskipun tidak berhasil melukai Yamato, ucapan dia yang menyindir pandangan negatif Suzukiri sebelum ujian berakhir. Suzukiri ingin tahu apa rencana mereka setelah menjadi Ranger. Ketika 3 orang tersebut ragu-ragu, dia justru mengungkapkan keinginannya untuk menguasai dunia. Suzukiri merespons positif dan berjanji untuk selalu mendukungnya. Meskipun tim mereka telah berhasil mendapatkan kunci kuning dan tinggal menunggu waktu berakhir, kelalaian Yamato membuat mereka kehilangan kunci tersebut karena berhasil diambil oleh Yukino. Kehilangan ini menyebabkan kekalahan bagi tim D pada hari kedua ujian terakhir. Sementara itu, sang dewa baru saja tanpa ampun membunuh seorang ranger. Namun, berdasarkan prinsip kedamaian, sang dewa berniat menyelamatkan para ranger yang dianggapnya sebagai pendosa. Sixi, meskipun menyadari bahwa itu salah, tidak bisa melakukan apapun selain diam. Setelah kedua sosok itu pergi, ternyata Aizom telah menyaksikan semua kejadian sejak awal. Setelah bel berbunyi menandakan kekalahan tim D, Yamato dihina oleh Yukino dengan berbagai ejekan. Koguma berusaha membantunya, namun Aigen menghentikannya. Aigen yang penasaran melihat Usukubo menghitung sampai angka ke-60. Ketika hitungan selesai, dia memberi selamat kepada Aigen dan Yukino. Saat Yukino lengah, dia merebut kembali kunci kuning meskipun bel sudah berbunyi. Saat Saien dan timnya datang, terungkap bahwa waktu ujian hari kedua belum berakhir. Dalam pengejaran, adegan beralih ke momen sebelum mereka mendapatkan kunci kuning. Koguma, yang mahir mengotak-atik alat, menyetel bel ujian agar berbunyi lebih cepat dengan bantuan Usukubo yang menjaga waktu. Setelah perjuangan panjang, Yamato mengambil tanggung jawab melindungi satu-satunya kunci yang mereka miliki di detik-detik terakhir. Meskipun tim D terdiri dari 4 orang melawan 5, perjuangan mereka tidak bisa diremehkan. Saat bel asli berbunyi, Saien dan timnya pergi.
Sementara D, Usukubo, dan Koguma merasa lega dan bahagia karena Yamato berhasil menjaga kunci tim mereka. Di tempat lain, Aizom baru saja menyelamatkan seorang juniornya. Meski diperintahkan untuk kabur, wanita tersebut tetap bersikeras membantu seniornya. Namun, Wenju junior tersebut akhirnya tewas ditembak laser panas. Dalam situasi itu, sang dewa, Peltrola, mencoba membujuk Aizom untuk bergabung dengannya sambil mengejek usia Aizom yang tidak sesuai dengan penampilannya yang kawaii. Aizom tersinggung, merasa akan tetap kawaii bahkan jika sudah tua. Adegan kembali ke D dan timnya yang sedang merayakan kemenangan mereka. Mereka menganggap Koguma sangat jenius karena mampu mengotak-atik alat. Yamato merasa skuadron kuning lebih cocok untuk Koguma daripada skuadron biru. Yamato bahkan ingin bertukar skuadron dengan Koguma. Sementara Usukubo tetap memilih skuadron hijau. Setelah berbincang cukup lama, dia menolak ajakan Koguma dan Usukubo untuk menemui Shippo yang masih galau di ruang latihan karena ada urusan lain yang harus diselesaikan. Ketika kedua temannya pergi, Koguma yang tahu bahwa Sakurama di depannya sebenarnya adalah Dusters yang menyamar, mulai menanyakan alasan dia menyusup ke dalam Ranger Force. D merasa Koguma terlalu banyak bicara, langsung mengancam akan membunuhnya jika berani membocorkan identitasnya kepada orang lain. Namun, Koguma yang mengetahui bahwa D bukan penjahat sejati, berani memprovokasinya. D hanya diam. Adegan beralih ke ruang latihan, di mana Koguma, Usukubo, dan Yamato sangat terkejut melihat Shippo yang kehilangan semangat setelah kekalahannya dari Nadeshiko Masurao di hari pertama ujian. Melihat kondisi Shippo yang begitu putus asa, Koguma mencoba meyakinkannya. Dia mengatakan bahwa baik Usukubo maupun Yamato tidak menyerah dan tetap bangkit, bahkan berhasil mendapatkan kunci pertama mereka. Koguma yakin bahwa jika mereka terus mengikuti Sakurama, mereka bisa merebut semua kunci yang tersisa dalam 2 hari ke depan. Namun, meskipun kata-kata Koguma penuh semangat, Shippo masih tampak lemas dan tidak termotivasi. Namun, ketika mendengar bahwa Nadeshiko telah dikalahkan, semangat Shippo kembali bangkit, memberi harapan baru bagi tim mereka. Di tempat lain, D tanpa sengaja melihat Ishikawa merayu Yukino untuk merencanakan perebutan kembali kunci kuning esok hari. Sementara itu, Koguma dan teman-temannya menemukan fitur baru pada Dragon Gadget mereka dan berencana untuk memberitahu D. Sebelum berangkat, Koguma bertemu D dan menyarankan agar dia menemui Usukubo untuk mendapatkan bimbingan. Koguma mengucapkan terima kasih kepada D karena telah membantunya menyadari peran yang seharusnya ia mainkan. Dengan D yang mengikuti Yamato, Koguma tampak bahagia karena akhirnya bisa membuat keputusan sendiri. Namun, saat melewati lorong yang penuh bulu, dia menemukan Aizom terluka parah di hadapan Sixi dan Peltrola. Ketakutan, Koguma memutuskan untuk kabur dan mencari pertolongan. Peltrola, yang merasa bisa mengurus Koguma nanti, memutuskan untuk fokus pada Aizom terlebih dahulu. Namun, saat Aizom tampak tidak berdaya, Koguma kembali dengan keberanian luar biasa dan menyelamatkan Aizom, meskipun tahu bahwa melawan Peltrola sangat berbahaya. Dengan keberanian seorang ranger, Koguma menyerang Peltrola. Namun karena terluka dari serangan artefak suci Umibozu dari Aizom, Peltrola memutuskan untuk mencari tempat untuk memulihkan diri. Sementara Sixi membersihkan sisa-sisa. Di luar dugaan, dia mengetahui rencana Yamato untuk menyerahkan kunci kuning kepada Ishikawa yang licik. Ishikawa berhasil menipu Yamato dengan janji menjadi ranger jika bergabung dengannya. Ucapan Ishikawa membuat dia menyadari keberbahayaannya. Namun, Ishikawa terkejut saat Yamato menolaknya. Yamato dan D kemudian pergi, meninggalkan Ishikawa. Kembali ke tempat Peltrola, seorang ranger senior menyisir area tersebut. Suzukiri ingin menghentikan ujian, tetapi Hisui menentangnya agar insiden ini tidak diketahui para kadet. Setelah Tokita meminta mereka membawa replika artefak suci, mereka memulai perburuan bos monster. D dan timnya, termasuk Shippo, berkumpul di area pertempuran. Mereka lalu menetapkan aturan pertarungan antara tim Saiyan dan tim D. Pertarungan harus dilakukan 1 lawan 1 dengan menggunakan 1 Dragon Gadget. Koguma akan menghadapi Aigen, Ishikawa akan melawan Usukubo, dan D akan bertarung melawan Saiyan, orang yang telah mengkhianatinya. D dengan tegas memprovokasi Saiyan, meragukan kematian kakaknya akibat bos monster,
dan mempertanyakan kesengsaraan yang dialami oleh para Dusters selama 12 tahun terakhir. Dalam pertarungan, mereka menemukan bahwa Dragon Gadget Sword Mode memiliki fungsi tersembunyi yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Fungsi ini diajarkan oleh Usukubo dan kejeniusan Koguma dalam memodifikasi alat membantu mereka memahami dan menggunakan fitur ini. Di dan timnya bersumpah untuk bertarung dengan kekuatan penuh. Namun, Sayen menuduh mereka curang karena aturan hanya mengizinkan penggunaan Dragon Gadget, bukan senjata lain di luar Dragon Gadget. Meskipun demikian, dia yakin bahwa mereka bertindak sesuai aturan. Setelah terprovokasi, Sayen menjadi sangat emosional karena ucapan dia yang mengingatkannya pada ucapan Red Keeper saat kematian kakaknya, yang pada saat itu tidak menunjukkan kesedihan dan malah ingin makan yakiniku. Ingatan itu membangkitkan semangat Sayen untuk membuktikan bahwa bos monster masih ada. Dia bersumpah untuk membalas dendam pada Ranger Force dan Dragon Keeper. D, yang merasakan emosi yang sama dengan Sayen, berniat memberikan peringatan terakhir padanya. Ketika Sayen dihempaskan, ia teringat pada kakaknya, Riko, yang pernah mengatakan bahwa musuh sejati bukanlah monster, melainkan ketidakadilan di dunia. Ingatan itu membuat Sayen semakin keras memukuli Dragon Gadgetnya sendiri, menunjukkan ketidakstabilan emosinya.